杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat Dusian mengajukan pertanyaan ini, ekspresinya tampak aneh, bertanya-tanya mengapa Yangke, orang asing, bersama Ye Qinghan, tetapi dia tidak menunjukkan banyak permusuhan. Murid-murid Sekte 1000 Daun lainnya pun sama, semuanya dengan penasaran mengamati Yangke. Yangke tersenyum tipis, menggenggam tangannya dan berkata, "Saya Yangke, salam untuk saudara Du." Ye Qinghan melanjutkan, "Tuan Muda Yang adalah tamu terhormat yang saya undang. Awalnya dia akan kembali ke sekte untuk bertemu dengan ayah saya untuk membahas masalah penting. Tetapi di tengah jalan, ayah saya memberinya misi untuk datang ke kota Tianhe. Jadi dia tidak punya pilihan selain datang ke sini terlebih dahulu. Mohon jangan abaikan dia, sesama murid." Nada suaranya serius, membuat Yangke tampak seperti tokoh penting. Dusian dan Wuma saling bertukar pandang, kebingungan mereka semakin bertambah. Dengan melepaskan indera ilahi mereka menemukan bahwa Yangke hanya memiliki kultivasi tingkat kedua alam sumber Dao, dan pakaiannya tidak mewah. Jelas menunjukkan bahwa dia bukan murid dari kekuatan yang kuat. Mengapa Ye Qinghan begitu menghargai orang seperti ini? Meskipun ragu, keduanya menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk sedikit. "Karena Anda di sini, ayo kita masuk kota dulu. Upacara pengambilan selir kakek tua itu besok kan?" Ye Qinghan bertanya kepada Dusian tanpa bermaksud menjelaskan kepada murid-muridnya yang lain. Lagi pula permintaannya agar Yangke kembali dan memperbaiki susunan ruang antar dimensi sangat penting. Dan semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Dia bahkan belum sempat melapor ini kepada Ye Hen. Dusian kemudian mengalihkan perhatiannya dari Yangke, ekspresinya sedikit berubah. "Yesi, hati-hati dengan ucapan Anda." Sambil berbicara, dia melihat sekeliling. Mereka saat ini hanya berjarak 300 kaki di luar gerbang kota. Jika penduduk kota Tianhe mendengar ini, kemungkinan akan menimbulkan masalah lain. Ye Qinghan merutkan bibir. Memanggilnya kakek tua, itu terlalu sopan. Dia praktis setengah terkubur di tanah. Namun dia masih berani mengambil selir. Saya ingin tahu gadis muda naif mana yang dia tipu. Wuma tersenyum getir. Bukan berarti dia ditipu. Mungkin dia tidak punya pilihan. Penguasa kota ini sering mengambil selir selama bertahun-tahun. Tetapi dia masih belum punya anak. Saya bertanya-tanya apakah kesehatannya mampu menanggungnya. Karma. Ye Qinghan memasang ekspresi puas di wajahnya. Dusian mengusap dahinya dan berkata, Baiklah, jangan terlalu banyak bicara. Kita di sini untuk mengucapkan selamat, bukan untuk membuat masalah. Sebelum kita pergi, guru kita mengatakan bahwa kita sama sekali tidak boleh membuat masalah di kota Tianhe, karena semua kekuatan besar di sekitarnya akan mengirimkan orang kali ini. Ye Qinghan cemberut dan tetap diam, tampak tidak senang. Dusian tersenyum pada Yangke dan berkata, "Maaf telah membuat tertawa saudara Yang." "Tidak apa-apa." Yangke merampingkan tangannya. "Bersiaplah dan mari kita masuk ke kota." Dusian berteriak kepada yang lain, yang kemudian merapikan pakaian mereka dan menuju gerbang kota di bawah pemimpinannya. Hadiah-hadiah dari Sekte 1000 Daun semuanya disimpan di cincin spesial mereka, jadi tidak ada yang perlu diatur. Hanya mereka yang ingin menjilat Lojin yang akan menggunakan kereta untuk membawa hadiah mereka. Karena ini akan memungkinkan orang lain untuk melihat dengan jelas hadiah berharga apa yang telah mereka berikan. Memuaskan istana penguasa kota dan meningkatkan prestise mereka sendiri. Gerbang kota ramai, tetapi anggota Sekte 1000 Daun tidak mencoba menerobos antrian. Mereka hanya berdiri dengan tenang dalam antrian, menunggu untuk masuk. Selama waktu ini, Ye Qinghan berulang kali meminta maaf kepada Yangke, takut dia akan membuatnya tidak senang.
Orang lain mungkin tidak tahu metode Yangke, tetapi Ye King Han mengetahuinya dengan sempurna. 4 hantu pedang darah telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Yangke 10 hari yang lalu. Pemandangan itu masih jelas dalam ingatannya. Jika Yangke menolak untuk mengantri dan memaksa masuk ke kota, para penjaga di gerbang tentu tidak dapat menghentikannya. Tetapi itu pasti akan membawa bencana bagi Sekte Seribu Daun. Untungnya, Yangke tampak cukup santai, tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ekspresi Duxian dan Wuma semakin curiga. Mereka tidak mengerti mengapa Ye King Han memperlakukan Yangke dengan begitu hati-hati. Seolah-olah dia berurusan dengan seorang ahli alam kaisar yang kuat. Prosesi bergerak cepat dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, giliran Sekte Qianye tiba. Seniman bela diri di gerbang kota yang bertanggung jawab untuk memeriksa barang dan orang menyeringnya saat melihat Ye King Han, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Jadi Nona Ye dari Sekte Qianye, saya benar-benar minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal." Pria ini berpenampilan biasa saja, terlihat sangat biasa, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian yang sangat meriah, dan memasang senyum yang dipaksakan, tetapi senyum itu terasa sangat palsu. Kekuatannya juga tidak lemah, setidaknya di tingkat pertama alam sumber Do, menunjukkan bahwa dia memegang posisi penting di kota Tianhe. Individu yang begitu kuat biasanya tidak ditugaskan untuk menjaga gerbang kota, tetapi hari ini berbeda. Seniman bela diri dari berbagai kekuatan di sekitarnya akan tiba di kota Tianhe lebih awal untuk menyampaikan ucapan selamat mereka. Jadi kota Tianhe tentu saja perlu mengirim seorang seniman bela diri yang terhormat untuk menyambut mereka. Orang ini adalah orang seperti itu. Dilihat dari nada bicaranya, jelas dia mengenal Ye King Han. Ini tidak mengherankan. Menurut Ye King Han, alasan penguasa kota Tianhe mampu mempertahankan posisinya sepenuhnya karena dukungan rahasia dari Sekte Qianye. Dari sini, tampaknya penduduk kota Tianhe pasti telah banyak berinteraksi dengan Sekte Qianye di masa lalu. Dan Ye King Han, sebagai putri pemimpin Sekte Qianye, tentu saja akan mengenalnya. Wajah Ye King Han sedikit es saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Tetua Siming memiliki tugas yang harus dilakukan. Tidak perlu formalitas seperti itu. Pria parubaya bernama Siming tersenyum mendengar ini dan berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda, Nona Ye. Merupakan suatu kehormatan bagi kota Tianhe jika Nona Ye menghadiri upacara pengambilan selir penguasa kota. Penguasa kota pasti akan sangat senang mengetahuinya. Silakan Nona Ye." Sambil berbicara, dia memberi isyarat agar Ye King Han masuk, menunjukkan tidak ada niat untuk mempersulit Ye King Han. Ye King Han tentu saja tidak berlama-lama dengannya dan langsung berjalan masuk ke kota. Tepat ketika Duxian dan yang lainnya yang mengikuti Ye King Han dari dekat hendak masuk, Siming tiba-tiba melambaikan tangannya. Sosoknya melesat saat ia menghalangi jalan Duxian, berteriak ringin. "Apa yang kalian lakukan? Mencoba memaksa masuk ke kota?" Duxian merutkan kening mendengar ini, dan Ye King Han yang berjalan di depan juga berhenti dan menoleh ke belakang. Siming mencibir, "Anda sungguh kurang ajar, mencoba masuk ke kota tanpa izin saya. Anda tidak menghormati kota Tianhe." Wajah Duxian memerah karena tidak senang. Dia berkata dengan suara berat, "Tetua Siming, apakah Anda buta atau hanya tua? Tidakkah Anda lihat kami datang bersama Tuan Muda Sekte? Anda berani mengumpat?" Siming meraung marah. "Percaya atau tidak, saya akan menghajar Anda sekarang juga." Duxian menyipitkan matanya dan mencibir, "Tetua Siming, apa maksud Anda?" Siming mendengus dan berkata, "Apa maksud saya?" Duxian menarik nafas dalam untuk menenangkan amarahnya dan berkata, "Kami di sini atas perintah guru kami untuk memberi selamat kepada Tuan Kota Luo. Mengapa Tetua Siming ingin menghentikan kami di gerbang kota dan menjadikan kami bahan tertawaan? Kalian juga di sini untuk memberi selamat kepada kami?" Siming tampak terkejut. Dia menatap Duxian dari atas ke bawah dan berkata dengan sinis, "Berpakaian lusuh seperti ini, kalian dari sekte mana? Anda orang tua, jangan coba-coba." Buma sangat marah mendengar ini. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa mereka datang bersama Ye King Han.
dan jelas merupakan murid sekte 1000 daun. Namun Siming bertindak seolah-olah dia tidak mengenali mereka. Tidak hanya menghentikan Lucian dan yang lainnya, tetapi juga melontarkan serangkaian komentar sarkastik. Dia jelas mencoba membuat sekte 1000 daun membayar perbuatannya. Para pendekar yang mengantri untuk masuk ke kota memahami situasi tersebut dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga para anggota sekte 1000 daun, membuat wajah mereka pucat pasi dan ekspresi mereka muram. Mereka hanya datang untuk memberi selamat, namun mereka telah mengalami penghinaan sedemikian rupa di gerbang kota. Siapapun akan merasa tidak tertahankan. Beberapa murid sekte 1000 daun mengerahkan energi sumber mereka, tampaknya siap bertarung di tempat. Siming segera melompat mundur dengan waspada berteriak. Apa yang kalian lakukan? Pemberontakan. Ini kota bangau surgawi, bukan hutan belantara kalian yang terpencil. Dari mana datangnya orang-orang bodoh ini, berani bertindak begitu lancang? Teriakannya yang terdengar cukup serius menyebabkan para pendekar di belakangnya terkekeh pelan. Mereka semua mengerti bahwa bajingan tua ini berpura-pura gila, mempermalukan sekte 1000 daun di depan umum, yang tidak berdaya untuk membalas. Tetua Siming. Iking Han menatapnya dingin, berkata, Tetua Siming, Anda tidak mungkin sebegitu pelupanya kan? Anda bahkan tidak bisa mengenali lambang sekte 1000 daun saya. Haruskah ayah saya datang sendiri ke sini untuk menjelaskan kepada Anda? Mendengar itu, si Siming tampak terkejut dan menatap Ye King Han dan berkata, Nona Ye, maksud Anda? Dia menoleh ke arah Dusian dan yang lainnya dan langsung memperhatikan lambang 1000 daun di pakaian mereka. Dia menepuk dahinya dan tertawa canggung. Oh, Nona Ye, maafkan saya benar-benar tidak menyadari bahwa orang-orang ini semua adalah talenta dari sekte 1000 daun. Dilihat dari penampilan mereka, saya pikir mereka berasal dari... Dia berpura-pura baru bangun dari mimpi, meminta maaf kepada Ye King Han untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia baru saja mengetahui bahwa Dusian dan yang lainnya adalah murid sekte 1000 daun. Ye King Han benar-benar marah, wajah cantiknya memerah lalu pucat, tetapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Dia sangat frustasi hingga hampir muntah darah. Karena kalian semua adalah individu berbakat dari sekte 1000 daun, kalian dapat memasuki kota setelah mendaftar. Itu adalah kelalaian saya. Mohon jangan tersinggung. Wajah Siming berseri-seri dengan senyum cerah saat ia berulang kali menangkupkan tangannya ke arah Dusian dan yang lainnya. Mendaftar? Mendaftar untuk apa? Ye King Han terkejut mendengar ini. Siming tersenyum dan berkata, Nama afiliasi sekte sangat sederhana. Nona Ye, seperti yang Anda ketahui, besok adalah upacara pengambilan selir oleh Tuan Kota, sebuah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat memasuki kota akhir-akhir ini. Setiap orang yang masuk ke kota harus mendaftar untuk keperluan pemeriksaan. Ye King Han berkata dingin. Mengapa saya tidak melihat orang-orang itu mendaftar sebelumnya? Siming tersenyum dan berkata, Nona Ye, Anda bijaksana. Saya mengenali orang-orang itu dan mengetahui latar belakang mereka. Jadi tentu saja mereka tidak perlu mendaftar. Maksud Anda? Anda tidak mengenali orang-orang dari sekte 1000 daun saya? Ye King Han menggertakkan giginya, wajah cantiknya dipenuhi amarah. Siming telah berulang kali mempersulit sekte 1000 daun yang membuatnya sangat marah. Dia sudah enggan datang ke kota Tianhe untuk berpartisipasi dalam upacara pengambilan selir ini. Dan sekarang situasi ini membuatnya semakin jijik. Yang lebih membuatnya marah adalah Siming dengan jelas-jelasan sengaja mempermalukan sekte 1000 daun di depan banyak orang. Nona Ye, tolong jangan mempersulit saya hanya mengikuti perintah. Wajah Siming penuh senyum saat berbicara dengan nada resmi. Jika Anda memasuki kota tanpa mendaftar dan penguasa kota mengetahuinya dan menyalahkan Anda, saya tidak bisa menanganinya. Baiklah, sangat baik. Ye King Han sudah mencapai batas kesabarannya dan tertawa marah. Kota Tianhe, saya ingat, kota ini tidak apa-apa jika kita tidak masuk. Kakak senior, ayo pergi. Mendengar perkataan ini, Siming tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya dia tertawa lebih keras. Ye King Han sudah berbalik dan sepertinya dia benar-benar berniat untuk pergi.
Namun Dusian meraih lengannya dan perlahan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar dia tenang. Meskipun upacara pengambilan Sri Lojin hanyalah formalitas, kehadiran tamu dari segala arah melibatkan hampir semua pasukan dalam radius 100.000 mil, menjadikannya masalah yang sangat penting. Jika Sekte Seribu Daun benar-benar pergi, itu mungkin akan memicu konflik, memberi kota Tianhe alasan dan dalih untuk berbalik melawan Sekte Seribu Daun. Jika tidak, Yehen tidak akan menginstruksikan Dusian dan yang lainnya untuk menanggung penghinaan sebelum berangkatan mereka. Dusian yang lebih dewasa dan tenang segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat melihat senyum ceria Siming. Mungkin Siming ingin Sekte Seribu Daun kembali ke rumah, menyebabkan perpecahan total antara kota Tianhe dan Sekte Seribu Daun. Menyadari hal ini, Dusian tidak akan membiarkannya. Dia menarik Ye Qinghan ke samping dan bibirnya bergerak, seolah-olah mengirimkan beberapa kata secara telepati. Dada Ye Qinghan bergejolak karena marah, giginya terkatup rapat. Setelah lama terdiam mendengar ini, dia mengangguk dan kesal. Dusian tersenyum sedikit, menggenggam tangannya dan berkata, "Tetua Siming, apakah cukup bagi kami hanya untuk mendaftar?" Siming merutan kening dan menjawab, "Tepat sekali. Itu mudah." Dusian mengangguk, berjalan langsung ke samping dan menulis nama dan afiliasi sektenya di buku pendaftaran berwarna merah tua. Dengan dia memimpin murid-murid Sekte Seribu Daun lainnya, meskipun merasa kesal, semuanya maju satu persatu. Yang lebih membuat marah murid-murid Sekte Seribu Daun adalah nama-nama dan sekte yang tertulis di buku pendaftaran semuanya berasal dari keluarga dan sekte terendahan. Sekte yang memiliki sedikit kekuatan pun tidak diharuskan melakukan ini. Sekte Seribu Daun adalah yang pertama. Dengan kata lain, Siming telah secara paksa menyamakan Sekte Seribu Daun dengan standar keluarga dan kekuatan kecil tersebut. Meskipun marah, anggota Sekte Seribu Daun tetap bertahan. Tak lama kemudian semua orang selesai mendaftar. Ketika giliran Yangke, mata indah Ye Qinghan berkedip dan dia menatapnya dengan sedikit khawatir. Tapi kemudian dia melihat Yangke juga datang ke meja dan menulis namanya. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Dia benar-benar takut Yangke tidak akan bekerja sama dan akan pergi begitu saja. "Tunggu!" Siming tiba-tiba berteriak, menatap Yangke dengan tajam. Dia mengamati Siming dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil berkata, "Teman, Anda tampak asing. Apakah Anda juga dari Sekte Seribu Daun?" Yangke menyeringai dan berkata, "Iya." Siming mendengus dingin. "Teman, sebaiknya Anda berpikir baik-baik sebelum menjawab. Kota Tianhe saat ini dijaga ketat. Jika Anda ingin menggunakan nama Sekte Seribu Daun untuk menyelinap ke kota, saya harus berbicara baik-baik dengan Anda." Yangke mengangkat alisnya dan tersenyum. "Tetua Siming, bagaimana Anda bisa begitu yakin saya bukan dari Sekte Seribu Daun? Apakah Anda mengenal semua orang di Sekte Seribu Daun?" Siming berkata, "Meskipun saya tidak berani mengatakan saya mengenal semua orang, tapi saya pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya, terutama mereka yang memiliki tingkat kultivasi seperti Anda." Yangke berkata, "Kata-kata tetua Siming membingungkan. Jika Anda mengenali sebagian besar orang dengan tingkat kultivasi seperti saya, mengapa Anda tidak mengenali saudara Dusian sebelumnya? Saudara Du adalah kakak senior sekte kita. Tidak ada alasan mengapa Anda tidak mengenalinya." Dusian mencibir dari samping berkata, "Saya juga sangat penasaran. Meskipun saya belum pernah berbicara dengan tetua Siming sebelumnya, saya setidaknya sudah melihatnya 2 kali. Mengapa tetua Siming berpura-pura tidak mengenali sebarusan?" Siming terbatuk keringat. Ia dengan canggung menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Saya hanya tidak melihatnya dengan jelas sebelumnya. Sepertinya tetua Siming menderita penyakit mata. Ia harus segera diobati. Kalau tidak, ia tidak akan hidup lama lagi." Kata-kata Dusian penuh dengan sarkasme. Ekspresi Siming sedikit berubah. "Tapi pakaian Anda tidak memiliki lambang murid Sekte Seribu Daun. Bagaimana Anda menjelaskannya?" Yangke menyeringai, mengarang cerita. "Tuan kota akan mengambil selir, jadi saya sengaja mengganti pakaian saya untuk menunjukkan ketulusan saya. Lambangnya belum disulam." "Penjelasan ini mungkin tidak memuaskan." Siming mencibir. "Siming, apa sebenarnya maksud Anda?
Ye King Han menjadi cemas ketika melihat Siming tanpa henti mengejar Yang Ke. Yang Ke adalah orang yang dia undang kembali untuk memperbaiki susunan ruang antar dimensi yang sangat penting bagi kebangkitan Sekte Seribu Daun. Bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya serius? Terlebih lagi, Yang Ke sendiri sangat kuat. Jika dia membuatnya marah, pasti akan terjadi pertumpahan darah di gerbang kota. Jadi melihat situasi berbalik melawannya, Ye King Han segera melangkah maju, menatap tajam Siming dan berkata, "Anda telah berulang kali mempersulit kami. Apakah Anda benar-benar berpikir Sekte Seribu Daun saya mudah ditindas? Kami datang ke sini untuk memberi selamat kepada Luo Jin. Tetapi Anda telah menghalangi kami di sini dan berulang kali mempersulit kami. Jika kami pergi sekarang, tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentang Sekte Seribu Daun saya. Melainkan bahwa kota bangun surgawi Anda telah mengabaikan tamunya." Siming merutan kening, bertanya-tanya mengapa Ye King Han begitu marah. Ketika dia mempersulit Duxian dan yang lainnya sebelumnya, dia tidak tampak sesabar ini. Namun sekarang dia langsung memanggil nama Siming dan tuan kota tanpa rasa hormat, menunjukkan bahwa dia telah kehilangan kesabaran. Memikirkan hal ini, Siming terkekeh dan berkata, "Nona Ye, tenanglah. Saya hanya berhati-hati. Saya hanya ingin mengobrol dengan teman ini sebentar. Biarkan kami lewat atau kami pergi. Saya beri Anda 3 nafas dan Anda pilih." Wajah Yang King Han pucat pasi saat dia menatap Siming dengan dingin. Ekspresi Siming sedikit berubah, meskipun dia juga berharap Sekte Qianye dan yang lainnya akan segera pergi, sehingga kota Tianhe dapat menemukan alasan untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Sekte Qianye dan mencaplok banyak properti Sekte Qianye di kota. Dia tanpa alasan merasa ada yang salah. Dia merasa bahwa jika mereka memutuskan hubungan di sini, keadaan akan sangat buruk. Perasaan ini membuatnya gemetar, ketakutan untuk sementara waktu. Siapa yang begitu sombong? Itu Yesi. Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Bersamaan dengan suara itu, seberkas cahaya datang dan menghilang, memperlihatkan 3 sosok. Ketiganya adalah 2 orang tua dan seorang pemuda. Kedua orang tua itu berada di tingkat ketiga alam sumber Do. Tulang pipi mereka tinggi dan menonjol. Mata mereka dipenuhi cahaya ilahi yang terkendali. Dan ekspresi mereka berwibawa tanpa amarah. Mereka jelas sangat terampil. Pemuda itu berusia sekitar 30 tahun dan berada di tingkat pertama alam sumber Do. Dia tampan dengan bibir merah dan gigi putih dan memegang kipas lipat di tangannya yang dia kibaskan dengan lembut. Dia sangat gagah. "Qiuyu!" Ekspresi Duxian mengeras saat melihat orang ini. Wajahnya menjadi serius, seolah-olah pihak lain adalah seseorang yang sangat penting. Nada dan cara pihak lain memanggil Ye King Han semakin membuatnya tidak senang. Wajah Qiuyu menjadi dingin saat dia menatap Duxian dan berkata, "Berani-beraninya Anda memanggil saya dengan nama saya begitu saja." Mendengar ini, semua pendekar di luar kota terngangak kaget. Duxian, bagaimanapun juga adalah kultivator kuat di tingkat kedua alam sumber Do. Namun ia ditampar hanya karena menyebut nama pihak lain. Jika ia benar-benar dihukum dengan cara seperti itu di depan umum, bahkan jika semangat bela diri Duxian tidak runtuh, ia tidak akan pernah berani menghadapi siapapun lagi. Mendengar ini, para murid Sekte Seribu Daun pun pucat. Masing-masing mengaktifkan kekuatan sumber mereka seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Di tengah keterkejutan semua orang, Qiuyu tertawa dan berkata, "Hanya bercanda, Kakak Du, jangan gugup." Ekspresi Duxian berubah dengan cepat, campuran emosi yang kompleks. Dia mendidih karena marah, namun tak berdaya karena lawannya ditemani oleh 2 ahli tingkat 3 sumber Do. Jika dia bertindak impulsif di sini, Sekte Seribu Daun yang akan menderita. Qiuyu mengabaikan Duxian dan malah menatap Ye King Han dengan sopan, berkata, "Yesi, lama tidak bertemu. Anda bahkan lebih mengesankan dari sebelumnya." Sikapnya sangat kontras dengan kesombongannya sebelumnya, membuat semua orang tercengang, bertanya-tanya apakah ini benar-benar orang yang sama. "Anda masih menyebalkan seperti biasanya." Ye King Han mencibir. Mendengar kata-kata itu, kedua tetua di samping Qiuyu tiba-tiba bersinar dan 2 aura yang sangat kuat menyelimuti Ye King Han. Ye King Han tak kuasa menahan erangan, wajahnya sedikit pucat. "Kalian berdua, berhentilah."
Ekspresi Kyuyu berubah drastis dan dia berteriak tajam. Kedua lelaki tua di sampingnya kemudian menarik aura penindasan mereka. Beraninya kalian berdua orang tua? Kyuyu menoleh dan memarahi kedua lelaki tua itu. Bagaimana jika Yesi terluka? Jika kalian berani bertindak sembrono tanpa perintah saya lain kali, kalian tidak perlu mengikuti saya lagi. Tuan muda, mohon maafkan kami. Kedua lelaki tua itu sama sekali tidak marah setelah dimarahi seperti itu, tetapi hanya menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka, yang mengejutkan semua orang. Yesi, apakah Anda baik-baik saja? Kyuyu menatap Ye Qinghan dengan khawatir. Ye Qinghan menarik nafas dalam-dalam dan menggertakkan giginya berkata, kendalikan anjing-anjing tua Anda, jangan biarkan mereka menggigit orang sembarangan. Kyuyu tersenyum tipis, menutup kipas lipatnya menepuk Qiangyan beberapa kali dan berkata, saya suka kepribadian Anda yang jujur. Tapi Anda menyebalkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kyuyu tersenyum tenang. Saya percaya bahwa ketulusan dapat menggerakkan gunung. Berhentilah bermimpi, bahkan jika Anda adalah satu-satunya pria yang tersisa di dunia, saya bahkan tidak akan melirik Anda. Ye Qinghan mencibir berulang kali. Ekspresi Kyuyu sedikit berubah, dia tersenyum bebas, tidak lagi terlibat dengannya, tetapi menatap Siming dan berkata, apa yang Anda lakukan barusan, membuat Yesi begitu marah? Siming tamak sangat takut pada Kyuyu, menyeka keringnya dingin sambil berkata, tidak ada, hanya rutinitas. Cepat minta maaf kepada Yesi. Kyuyu mendengus. Mendengar ini Siming segera berlari ke Ye Qinghan dan berkata dengan suara rendah hati. Siming telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya, Nona Ye. Ye Qinghan meliriknya dan melambaikan tangannya dengan lesu berkata, Tetua Siming juga memiliki tugas yang harus dipenuhi. Mari kita lupakan saja masalah ini. Terima kasih Nona Ye. Siming merasa seolah-olah dia telah diampuni. Lebih baik bertemu secara kebetulan daripada direncanakan. Yesi, bagaimana kalau kita pergi ke kota bersama? Baru-baru ini saya mendapatkan secangkir teh hitam darah hangus yang sangat enak. Dan saya ingin tahu siapa yang akan menyukainya. Maukah Anda memberi saya kehormatan? Kyuyu berbalik tersenyum pada Ye Qinghan dan mengulurkan undangan. Ye Qinghan menjawab dengan dingin. Kita memiliki jalan yang berbeda, jadi kita tidak bisa bekerja sama. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Duxian dan yang lainnya. Kakak senior, ayo pergi. Duxian mengangguk sedikit, seperti seorang jenderal yang telah memenangkan pertempuran dan tersenyum sedikit pada Kyuyu. Tuan muda Kyu, simpan teh hitam itu untuk diri Anda sendiri dan minumlah perlahan. Jangan sampai tersedak. Terima kasih atas perhatian Anda, Kakak Du. Kyuyu menjawab sambil tersenyum, tidak merasa kesal. Tak lama kemudian Sekte 1000 Daun dan yang lainnya masuk ke kota bersama. Kyuyu tampaknya merasa sedikit bosan dan memimpin kedua lelaki tua itu masuk ke kota, menghilang di tengah kerumunan. Apa latar belakang Kyuyu? Dia tampak cukup mengesankan. Setelah masuk ke kota, Yang Ke bertanya dengan penasaran. Ye Qinghan menghela nafas dan menjawab. Dia adalah tuan muda Istana Tianzhou. Istana Tianzhou selalu berselisih dengan sekte Qianye kita. Terus-menerus berusaha mengucilkan kita, tetapi tanpa kesempatan. Namun, saya dengar Tuan Kyuse dari Istana Tianzhou saat ini sedang mengasingkan diri, berusaha menembus alam kaisar. Jika dia benar-benar berhasil. Pada titik ini, wajah Ye Qinghan menunjukkan kekhawatiran. Duxian berkata, Kota Tianhe sekarang bersekongkol dengan Istana Tianzhou. Jika Kyuse benar-benar maju ke alam kaisar, maka masa depan sekte Qianye kita suram. Mendengar ini, Yang Ke tiba-tiba mengerti, menyadari bahwa pendukung baru kota Tianhe mungkin adalah Istana Tianzhou. Buma berkata, menembus alam kaisar tidak semudah itu. Mungkin si bajingan tua Kyuse akan mengalami penyimpangan ki dan mati di titik terobosan. Semua orang mengerti ini adalah kutukannya. Tetapi karena Kyuse berani mencoba menembus alam kaisar, dia pasti memiliki kepercayaan diri.
Jika dia benar-benar berhasil, Sekte Qianye akan berada dalam masalah besar. Tuan sudah mempertimbangkan masalah ini. Kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri. Lucian dengan cepat menenangkan murid-muridnya, melihat semangat mereka yang rendah. Di kota Tianhe, anggota Sekte Qianye berhenti di depan sebuah toko bernama Menara Tiankue. Ye Qinghan menjelaskan kepada Yang Ke, "Ini adalah properti terbesar Sekte Qianye saya di kota Tianhe. Jika Tuan Muda Yang tidak keberatan, Anda dapat tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah upacara pengambilan selir besok, saya akan menemani Anda kembali ke sekte." "Setuju." Yang Ke mengangguk sedikit, menatap menara Tiankue yang megah dan dekorasi mewah. Jelas bahwa menara Tiankue pasti sangat sukses di masa lalu, karena toko yang dibangun di lokasi utama seperti itu pasti bisnisnya tidak buruk. Kemungkinan besar ramai dengan pelanggan. Lautan pedagang yang sesungguhnya. Sayangnya, zaman telah berubah. Sekarang menara Tiankue sepi, kosong kecuali beberapa barang berdebu di rak-raknya. Seorang pelayan yang berpakaian seperti asisten toko tertidur di belakang konter, tampak melamun, terkekeh bodoh dengan air liur menetes dari mulutnya. "Bisnisnya menyedihkan," ujar Yang Ke sambil menghela nafas. Ye Qinghan tersenyum kecut. Jika setiap toko dihalangi oleh preman setiap hari, menggunakan nama tuan kota untuk menekan orang yang lewat, saya ragu ada yang akan membeli apapun. Mendengar ini, Yang Ke memperhatikan beberapa pria kekar dengan ekspresi mengancam mengawasi pintu masuk menara boneka surgawi tidak jauh dari sana. Tampaknya siap menyerang kapan saja. Namun setelah melihat lambang Sekte Seribu Daun di pakaian Ye Qinghan dan teman-temannya, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka mengalihkan pandangan. Yang Ke terkekeh pelan. "Sekte kalian sedang mengalami kesulitan di kota Tianhe." Wajah Ye Qinghan menjadi gelap. "Situasinya tidak menguntungkan. Tuan Muda Yang, silakan masuk." Yang Ke mengangguk sedikit dan dipimpin oleh Ye Qinghan memasuki toko. Lucian, Buma dan yang lainnya saling memandang, benar-benar bingung. Mereka memperhatikan sepanjang perjalanan bahwa Ye Qinghan tampaknya sangat menghargai Yang Ke, memperlakukannya seperti tamu kehormatan, selalu hormat dan sopan. Tetapi bagaimanapun mereka melihatnya, Yang Ke hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 2 Sumberdo. Mereka tidak mengerti kemampuan apa yang dimilikinya hingga membuat Ye Qinghan memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Tetapi ini jelas bukan saatnya untuk bertanya. Kelompok itu memasuki toko dan Buma bergegas maju, berlari ke konter dan mengetuk beberapa kali untuk membangunkan asisten toko yang sedang tidur. Pelayan itu mungkin juga seorang murid Sekte Seribu Daun, tetapi kultivasinya rendah dan statusnya sangat rendah. Setelah melihat Ye Qinghan dan yang lainnya, dia langsung ketakutan. Wajahnya pucat dan dia terus menundukkan kepala dan meminta maaf. Ye Qinghan melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Katakan pada manajer Anda untuk mengatur beberapa kamar superior." Ya, saya akan segera memanggil manajer. Silakan duduk sebentar, Nona." Pelayan itu merasa seperti telah diberi pengampunan dan berlari ke aula belakang dengan panik. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjalan secepat keluar dari aula belakang, membungkuk dan menyapa Ye Qinghan dan yang lainnya, lalu membawa mereka ke aula belakang untuk menempatkan mereka. Upacara pengambilan selir akan diadakan besok, jadi tidak ada yang perlu dilakukan hari ini. Setelah Ye Qinghan menempatkan Yang Ke dengan nyaman, dia kembali ke kamarnya dan menunggu dengan tenang sejenak sebelum mendengar ketukan lembut di pintu. Dia bergerak dengan anggun membuka pintu dan melihat Lucian berdiri di sana dengan senyum cerah. Dia langsung tersipu, ragu sejenak lalu mempersilahkan Lucian masuk ke kamar, membisikkan kata-kata manis. Di dalam ruangan samping, Yang Ke sedang bermeditasi dan beristirahat. Perjalanannya ke kota Tianhe bersama Ye Qinghan benar-benar kebetulan. Jadi dia pikir sebaiknya dia memanfaatkannya sebaik mungkin. Tetapi karena suatu alasan, dia merasa gelisah hari ini. Seolah-olah sesuatu akan terjadi, membuatnya tidak mungkin berkonsentrasi. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini selama berkultivasi sebelumnya. Jadi dia tak berani menceroboh. Berulang kali memeriksa dirinya sendiri dengan indera ilahinya
khawatir bahwa kultivasi yang tidak tepat mungkin telah menyebabkan bahaya tersembunyi atau pertumbuhan iblis batin. Tetapi beberapa kali pun ia meriksa, ia tidak menemukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, perasaan cemas semakin kuat. Dia merutkan kening sambil berpikir, menyadari bahwa perasaan ini sebenarnya dimulai segera setelah ia masuk ke kota Tianhe. Seolah-olah sesuatu di dalam kota itu mempengaruhinya. Perasaan ini datang tanpa alasan yang jelas, tetapi Yangke tak berani ceroboh sedikit pun. Pada tingkat kultivasinya, kecuali diganggu oleh kekuatan eksternal, tidak ada yang dapat menggoyahkan kedamaian batinnya. Dia memutar otaknya, tetapi tidak dapat menemukan solusi. Menghela nafas tanpa daya dan berdiri. Ia bermaksud menyapa Ye Qinghan dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi jalan-jalan untuk menjernihkan pikirannya. Tetapi ketika ia melepaskan indera ilahiynya, ia menemukan Ye Qinghan dan Lucian di sebuah ruang pribadi. Tubuh mereka saling berpelukan dalam adegan yang mesra. Dia segera merutkan kening, tapi keduanya tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Lucian menggenggam tangan Ye Qinghan yang lembut, menatapnya dengan penuh kasih sayang, mengungkapkan kerinduannya. Sementara Ye Qinghan menundukkan kepalanya, pipinya memerah. Lehernya yang panjang berwarna merah muda cerah, berkilauan seperti porselen. Yangke segera menarik indera ilahiynya, takut matanya akan bengkak jika ia menatap lebih lama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun, sosok Yangke berkelebat dan ia meninggalkan menara boneka surgawi. Detik berikutnya ia muncul di jalanan yang ramai. Kota Tianhe dianggap sebagai kota berukuran sedang di seluruh wilayah selatan, sehingga tata letak dan skalanya secara keseluruhan jauh melampaui kota hutan maple. Jalan-jalannya cukup lebar untuk menampung 8 kuda besar yang berkuda berdampingan, dipenuhi oleh para pendekar bela diri, bahu-membahu dalam arus yang tak berujung. Banyak toko berjejer di kedua sisi jalan, teriakan para penjualnya bergema di seluruh kota. Mungkin karena besok adalah hari pengambilan selir oleh penguasa kota, seluruh kota Tianhe dipenuhi dengan kegembiraan. Dihiasi dengan lampion dan pita, ramai dengan aktivitas. Para pendekar bela diri semuanya memasang ekspresi bahagia, meskipun tidak jelas apa yang membuat mereka begitu bahagia. Yangke mengikuti arus orang dan segera tiba di sebuah restoran. Melihatnya penuh dengan tamu, dia berbalik dan masuk ke dalam. Segera seorang pelayan ramah mendekat. Pelayan ini juga seorang pendekar bela diri, meskipun kultivasinya rendah, hanya di tingkat alam suci. Dia tersenyum lebar dan membungkuk kepada Yangke berkata, "Silakan masuk, Tuan. Anda tampak asing. Apakah Anda di sini untuk bertemu teman atau untuk minum sendirian?" Yangke meliriknya dan tersenyum. "Sendirian." Pelayan itu tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Saya mengerti. Silakan duduk di sini, Tuan." Kemudian dia mengantar Yangke ke lantai 3 dan mendudukkannya di meja dekat jendela sambil tersenyum. "Apa yang Anda makan dan minum, Tuan? Bukannya ingin menyombongkan diri, tetapi hanya sedikit restoran di seluruh kota Tianhe yang dapat dibandingkan dengan restoran kami. Semua bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan binatang iblis, bunga spiritual dan buah spiritual terbaik di paling segar. Bahkan, seseorang dengan tingkat kultivasi Anda dapat meningkatkan kultivasinya dan memperkuat fondasinya dengan mengkonsumsinya secara teratur. Dengan kesempatan yang tepat, Anda bahkan mungkin bisa menembus dan maju seketika. Ini telah terjadi beberapa kali di restoran kami." "Oh," Yangke mengangkat alisnya tampak agak terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Lalu, menurut Anda, apa yang sebaiknya saya makan dan minum dengan tingkat kultivasi saya?" Pelayan itu terkekeh. "Tuan, Anda jelas seorang ahli alam sumber do. Jadi tentu saja Anda harus menggunakan bahan-bahan terbaik dan anggur terbaik. Jika Anda ditemani oleh seorang wanita cantik, menambah aroma pada suasana itu akan lebih baik lagi." Pelayan ini telah melayani pelanggan di sini selama bertahun-tahun dan tampaknya telah mengembangkan sepasang mata yang tajam. Meskipun ia hanya berada di tingkat alam suci, ia dapat mengetahui bahwa Yangke adalah seorang ahli alam sumber do. Terlebih lagi, ia fasih berbicara, tampan dan sangat menyenangkan dipandang. Yangke terkekeh dan berkata,
Baiklah, siapkan untuk saya. Wajah pelayan itu langsung berseri-seri berkata, saya akan memastikan Anda puas, Tuan. Jika tidak, Anda bahkan bisa mengambil tulang saya dan membuat sup. Yangke mengangguk. Bagus, jika ada sedikit saja ketidakpuasan, ya sudah. Wajah pelayan itu muram dan dia berkata, kalau begitu saya akan melakukan yang terbaik. Dia segera mundur seolah-olah untuk membuat pengaturan. Sambil menunggu, Yangke duduk di dekat jendela menatap pemandangan di bawah. Dia merasa itu cukup menarik dan suasana suram beberapa hari terakhir lenyap. Kegelisahan yang dirasakan sebelumnya tampaknya juga menghilang. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.